Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau azan sih orang yang terganggu sih ini mungkin ada sedikit gangguan sih dari jin kalau menurut saya. Karena masa panggilan Allah, panggilan yang suci itu dia bisa terganggu. Meskipun sampai speakernya di gendong telinga kok bisa nggak akan terganggu sih kalau menurut saya orang yang beriman. Malahan kayak senang gitu dengar azan malahan. Insyaallah. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Semoga selalu berkah ya, sehat Amin, selalu ya. amin. Tapi aktif lancar ya sehari-hari gitu ya maksudnya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Iya. Kuliah masih? Kuliah? Kuliah masih tapi Zoom lewat Zoom. Kalau Zoom ya? Iya. Masya Allah. Baik. Ya, senang sih dengar kabar antum sehat ya dan seterusnya gitu ya. Ini kan video antum kan Masya Allah ya, udah banyak yang nonton ya. Kalau tadi terakhir kita lihat 1,4 juta ya. Nah, Kalau dari keluarga sih ada yang nonton, terutama orang tua nonton dari HP adik kan kemarin saya dengar informasi kayak gitu. Terus ada sih sempat kecewanya juga dari orang tua. Ini anak masuk ke YouTube ini bisa kayak gitu kan. Ini ya sempat marah terus kayak nggak nelpon saya gitu. Nggak ada informasi juga. Biasanya kan kalau ada pulsa atau ini biasanya orang tua nelpon dari adik terus ngomong sama bapak mama kan. Terus setelah mereka nonton video itu udah berapa bulan nggak ada informasi. Gitu. Tahu-tahu saya dengarnya dari adik yang kecil kan lewat chatan lewat Facebook. Terus bilang ini Vincent, ini nenek ada marah sama Vincent gara-gara ada video di YouTube katanya gitu. Video di YouTube ada nonton Vincent bilang ngomong Kristen begini. Pokoknya mereka nonton lah sampai habis. Terus nenek marah, nenek nangis gini. Itu kan ini cucunya mama saya kan. Nah, ceritanya lagi itu saya juga kaget, wah nonton di mana ini? Ternyata nonton di HP adik sepupu saya. Nonton di situ. Sama bapak sama mama juga nonton. Terus itu sebelum akhir tahun baru 2021. Terus kemarin pas liburan ke Bandung jumpa sama kakak saya di Bandung masih Kristen. Iya. Jadi sampai di sana kan kami kumpul keluarga sama kakak saya di Bandung terus sama ada saudara-saudara juga di sana. Nah di situ video call saya sama mama saya dari HP kakak saya yang di Bandung ini. Kan. Di sana kami video call kan bilang saya lagi di rumah saudara, rumah kakak. Nah saya ini sebelumnya sama kakak saya ini ya semenjak saya masuk Islam itu kami sempat debat juga terus ini putus juga tentang persaudaraan. Jadi kami kayak benci gitu. Pokoknya saya pernah debat sama dia terus kayak gimana kayak ngejek juga sih. Bilang Yesus bukan Tuhan gini tapi dia nggak terima. Nah terus tanggal 30 akhir tahun itu diundang buat ke Bandung kan silaturahmi buat baikan lagi. Nah kami baikan dari situ telepon sama orang tua ngomong-ngomong begini tapi orang tua udah nggak marah karena udah nonton videonya itu udah lama mereka nonton. Jadi akhirnya orang tua kayak terharu gitu kok saya sama kakak saya udah baikan gitu. Masya Allah. Kan dulu itu saya sama kakak saya itu nggak pernah ngomong atau ini nggak pernah chatan juga dan orang tua juga kayak merasa kok saudara seperti ini ya gitu. Kayak nggak senang juga liatnya. Akhirnya orang tua melihat saya sama kakak saya di sana kayak akrab gitu kayak kumpul-kumpul barang gitu mereka kayak senang kayak hilangnya langsung hilang amarahnya yang melihat video saya yang sebelumnya. Nah dari situ kayak udah kesininya udah kayak nggak ada lagi masalahnya. Udah baik-baik aja sih. Kemarin sempat pulang nggak antum ke orang tua? Enggak ya? Iya. Oke. Baik, tapi kalau berarti udah aman berarti situasi ini sekarang ya. Udah aman. Ya, mudah-mudahan juga saya doakan gitu ya. Video antum jadi wasilah juga buat orang tua ya.
untuk masuk Islam tentunya. Nah, akhi, di video kemarin antum kan sempat menceritakan tentang sosok apa yang dibilang membawa antum masuk Islam gitu ya. Seseorang yang Masya Allah, ini saya juga penasaran nih sebenarnya sih, beliau itu bagaimana sih menurut antum gitu. Ya, si sosok siapa namanya, Mas Arif ya? Iya, Mas Arif. Mas Arif itu kalau ada juga mungkin harusnya di sini ya, kita ngobrol bareng, ini lebih seru tuh ya. Nah, pengen tahu nih, antum sampai sekarang sama beliau bagaimana hubungannya, kemudian jasa yang antum ingat dari beliau tuh gimana tuh pandangan antum? Kalau saya senang banget sih kalau punya teman kayak gitu ya. Dia itu kayak selalu menasihati di jalan kebenaran, jadi baru terus dari orangnya juga kita lihat orangnya baik juga kan, senang berteman kita kalau ketemu orang kayak gitu. Terus saya terakhir kali komunikasi sama dia itu mungkin sebulan yang lalu sih. Itu sempat curhat-curhat tentang bagaimana kita untuk kayak imannya itu ketika dia turun, dia jangan terlalu turun, dia begitu dia naik dia tetap bertahan gitu. Ya sempat curhat tentang keimanan lah. Terus sedikit-sedikit curhat, terus ada sedikit nasihat dari dia, perbanyaklah untuk mengingat kematian gitu. Cuman gitu doang sih. Dengan mengingat kematian kita merasa semua itu kayak cuman sementara doang sih. Kita umurnya sampai 60, buat apa sih kita terlalu memikirkan ini? Intinya kita beribadah aja kepada Allah, terus berbuat baik, apalagi orang tua kita masih hidup. Ya disitulah kunci surga kita, banyak berbakti kepada orang tua. Terus kalau kabar dia sih alhamdulillah sih baik, dia di sana sama orang tuanya lagi jaga warung. Jadi ya baik-baik sih, alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Harusnya sosok kayak Arif ini banyak ya harusnya ya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan orang Muslim itu harusnya kayak ya bukan berarti menyamakan gitu, tapi sifatnya gitu ya, Masya Allah ya. Iya benar. Masya Allah. Ringan tangan juga ke antum ya, maksudnya mudah berbagi gitu ya. Benar. Nah, itu juga harusnya juga dilakukan oleh seorang Muslim gitu, sehingga sebarangkali gitu ya dapat hidayah juga orang-orang yang di sekitar antum gitu, sekitar teman-teman sekalian gitu ya. Masya Allah. Tapi sekarang masih kontekan gitu ya, masih terjalin hubungan gitu ya, nggak terputus. Selalu kalau misalkan saya pengen curhat atau pengen nasihat, berarti saya selalu ke dia, si Arif ini, karena saya kan punya nomor WhatsApp-nya. Assalamualaikum Aki, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Terus saya curhat-curhat begini. Ya, beliau nonton nggak video antum di YouTube? Iya nonton. Gimana kata beliau gimana? Ketawa-ketawa aja sih. Terus nggak ada komentar sih, dia cuma bilang antum lihat antum di YouTube, terus ketawa-ketawa dia. Cuma gitu aja deh. Iya. Terus kami curhat-curhat tentang masa lalu, perjalanan saya masuk Islam sama dia. Pokoknya curhat kembali itu kayak mengenang masa lalu, itu kayak kenangan yang memang luar biasa sih. Ya. Nah, kalau andainya Arif nonton nih, mau ngomong apa ceritanya? Kalau saya sih pengennya, kalau misalkan dia nonton ini, saya sih pengennya itu kumpul bareng sama dia di Jakarta sih, biar kita itu bisa menyampaikan kepada umat bahwa Islam itu terutama untuk orang non-Muslim ya, bahwa Islam itu memang agama benar-benar agama rahmatan lil alamin. Karena orang yang udah tahu agama Islam terus dia mengajarkan tentang kebaikan di sosial media, tapi perilakunya terhadap masyarakat atau orang yang melihat sikapnya itu jelek, pasti orang nggak akan mendengarkan dia. Kalau teman saya ini kepada masyarakat baik, ya kan. Terus mau dilihat di sosial media juga dia semuanya baik, jadi pasti ada yang mendengarkan dia lah. Apalagi kalau benar-benar kita udah mengenal dia,
kayak udah jadi teman dekat gitu. Oh pasti keren sih. Masya Allah. Ya, semoga aja beliau nonton dan kesini ya bareng. Iya, Antum pengennya ya, sih gitu. ya. Atau bikin komunitas apa gitu, apa untuk anak muda gitu ya, Iya. dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Arif dengar ya. Kalau kesini kabarin saya juga, jadi biar kita ngobrol bareng-bareng gitu ya, Masya Allah. Nah, akhi, nah sekarang kan apa namanya, ada nih beberapa hal yang mungkin hangat ya untuk dibahas. Perihal tentang azan, akhi. Kan biasa kan kalau azan kan kita mengetahui bersama ya, itu kan serentak kan ya. Nah, ini sih ada peraturan yang mungkin bagi kita kaum muslimin itu sangat disayangkan gitu. Yaitu untuk diatur untuk volume azan dan seterusnya. Nah, ini bukan masalah aturannya, tapi pengen minta pendapat antumnya, akhi. Dulu kan antum ketika belum memeluk Islam kan pasti hidup di lingkungan yang ada muslimnya juga di sana. Pertama-tama pandangan antum tentang azan gimana sebelum memeluk Islam waktu itu? Dan ya gimana? Kalau jujur semenjak sebelum agama Islam, saya kalau mendengar azan itu saya kayak biasa-biasa aja sih, nggak terganggu juga. Malah kalau azan yang suaranya itu kayak merdu, terus kayak suaranya keren gitu, malah itu saya kayak dengar aja gitu, kayak bilang, wih bagus suaranya, kayak adem gitu, ada perasaan tersendiri kayak gimana. Tapi saya herannya kalau ada orang yang dengar azan dia kayak merasa terganggu gitu. Kayak saya lihat di video, ada beberapa video itu yang sempat viral kan, ada yang menyamakan suara anjing sama suara azan itu kayak mengganggu gitu. Itu katanya kalau azan di sini, azan di sana, terus azan di mana-mana, terus bunyi secara bersamaan, itu gimana rasanya. Terus dia kasih contoh juga perumpamaan di tetangga itu bunyi anjing di sini menggonggong, terus kita terganggu nggak dengan suara anjing itu? Ya kalau menurut saya sih nggak bisa kayak gitu. Karena suara azan ini panggilan dari Allah untuk beribadah kan, kita kaum muslimin untuk kita pergi menghadap Allah untuk beribadah. Kemudian azan juga ini panggilan suci. Ya kalau mau dibilang panggilan suci untuk menghadap Tuhan kan pada orang-orang beriman. Kalau anjing ini binatang nggak berakal kan, nggak punya akal dia, terus dia mau menggonggong atau mau gigit atau mau apa, dia nggak punya akal. Baru terus suaranya mengganggu ya masuk akal lah kan, namanya juga anjing. Kalau azan sih orang yang terganggu sih ini mungkin ada sedikit gangguan sih dari jin kalau menurut saya. Karena masa panggilan Allah, panggilan yang suci itu dia bisa terganggu. Meskipun sampai speakernya di gendong telinga kok bisa nggak akan terganggu sih kalau menurut saya. Orang yang beriman malah kayak senang gitu dengar azan malah. Dan bahkan orang yang kalau dengar azan itu jinnya itu hilang, kayak jin penggoda gitu hilang kan. Ini malah dia terganggu, ini bukan jinnya hilang tapi jinnya datang. Ini manusia ya, tapi semoga diberikan hidayah lah orang kayak gitu. Semoga diberikan hidayah terus cepat-cepat bertobat lah. Mungkin namanya kan manusia kadang-kala punya salah juga. Jadi kita sebagai sesama saudara seiman ya kita saling mendoakan lah kalau melihat saudara kita yang terjatuh atau melakukan kesalahan ya. Semoga diberikan hidayah mungkin kita. Masya Allah ya, berarti sebenarnya ketika antum bahkan non muslim, ketika belum Islam pun antum nggak ada masalah gitu mas, mendengar suara azan gitu ya, nggak ada sama sekali kan masalah kan ya. Biasanya kalau dulu di rumah itu kan suka nonton TV ya, biasanya pas maghrib atau ini ada azan di TV, itu saya suka nonton loh, yang suaranya merdu itu saya nyimak terus, saya baca terjemahannya di bawah. Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar gitu. Terus asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Saya baca terjemahannya aja saya kayak enggak terganggu, terus saya bilang ini kok Tuhan mereka sama kayak Tuhan punya saya gitu. Tapi saya nyimak, saya dengar azan, saya
biasa aja. Saya malah suara merdu itu saya dengar sampai habis sih, nggak terganggu. Tapi kalau ada orang Islam mendengar terus terganggu, Gimana? perlu dipertanyakan sih imannya. Keimanannya gimana? Keimanannya itu ya perlu dipertanyakan ya. Itu Allah. sholat nggak sih kalau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah. Saya baca surat ini karena surat ini artinya itu kalau orang yang tahu sih pasti orang menangis ya. Orang yang tahu artinya bisa nangis ya. Yeah. Karena di situ itu ada Allah bilang, ini Allah bilang kepada orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang rajin sholat, terus orang-orang yang ringan tangan, terus orang-orang yang suka berbuat dosa tapi dia bertobat lagi. Orang yang berbuat dosa bertobat lagi. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Karena tobat Allah itu tak akan terputus-putus. Hari ini berbuat dosa, besok bertobat, Allah ampuni. Hari ini berbuat dosa, besoknya tobat, Allah ampuni. Begitu seterusnya sampai ajal menjemput, keadaan kita itu sedang bertobat atau sedang bermaksiat. Nah, itu Allah bilang jangan berputus asa. Kalian begitu berbuat maksiat, cepat mengingat Allah, cepat-cepat mengingat Allah, terus bertobat itu. Terus Allah janjikan orang-orang beriman itu nanti mereka mendapat balasan yang baik gitu. Makanya kalau kita paham artinya itu sih, maknanya sih sebenarnya seperti itu, tapi luas sih maknanya. Jadi ya bisa menangis lah, apalagi orang yang bisa bahasa Arab terus kayak begitu dengar gitu, mereka langsung menangis. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Hafalannya nggak banyak tapi
Wah itu tadi yang dihafal juz berapa itu? Juz surat Ibrahim kalau surat apa sih ya? Surat Tahrim. Tahrim ya, Masya Allah ya. Tahrim. Ya. Jadi gitu ya, saya sih nggak komen, jadi ini sedih saya. Tapi mudah-mudahan aja kita digolongkan menjadi orang-orang yang tobat selalu ya akhi ya. Sampai akhir hayat Allah panggil kita dalam keadaan mengingat Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik akhi, mungkin syukran jazakallah atas waktunya akhi ya. Insyaallah kita sudah jumpa gini, saya senang sekali